Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi, kali ini kita akan membahas tentang Vue CLI. Di video sebelumnya tentang Vue CLI, kita sudah membahas bagaimana sih proses install Vue CLI tersebut ya. Karena Vue CLI ini sedikit ya berbeda lah ya dengan yang namanya ketika kita menggunakan CDN. Jadi di video-video sebelumnya sih saya membahas Vue.js itu menggunakan CDN ya. Nah, di video sebelumnya saya membahas mengenai Vue CLI yang mana kita perlu install, dan nanti silakan ditonton videonya ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan komponen. Jadi kalau kita ketahui HTML ya, HTML itu kan ada komponen H1 misalnya, atau heading 1 gitu ya. Ada komponen div, ada komponen paragraph, ada komponen href untuk link atau hyperlink. Nah, nanti di apa ya? Di Vue.js juga nanti mengenal komponen ya. Jadi kita bisa membuat komponen sendiri, di mana nanti komponen yang kita buat itu berasal dari gabungan perintah-perintah HTML yang kita gunakan. Kita gabungkan menjadi satu, lalu nanti kita bungkus dia menjadi sebuah komponen di dalam Vue.js ya, seperti itu ya. Nah, bisa jadi nanti ada juga stylenya kita menggunakan CSS nanti seperti itu. Nah, itu konsep komponen pada Vue.js ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Jadi saya akan masuk ke video yang sebelumnya ya, yang membahas tentang sorry, bukan ke video sebelumnya, tapi ke project sebelumnya yang kita sudah sukses install projectnya ya. Maksudnya ke folder sebelumnya ya. Nah, ini folder sebelumnya itu adalah ini ya, my app, atau project sebelumnya ya, adalah saya kasih namanya adalah my app ya. Oke, kita masuk ke sini menggunakan cmd di sini, dan kita sudah terbuka command line di sini, dan sudah diarahkan ke lokasi direktorinya di my app ini ya. Oke, kita buka Visual Studio saya di sini. Oke, di sini kalau kita lihat ini baru ya, baru pertama kali kita install. Di video sebelumnya itu ya, jadi belum diapa-apain maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita pertama kali kita jalani, nanti kita pakai kita untuk menjalani project Vue CLI ini nanti menggunakan perintah npm run sub ya, seperti ini ya. Nah, kita tunggu nanti ini. Oke, nanti dia menggunakan port 8080 ya. Kita klik aja yang localhost ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi begitu kita install dan kita jalankan menggunakan npm run sub, nanti tampilan awalnya seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini saya akan menuju ke komponen sini ya. Jadi ada komponen hello world ini, saya akan hapus saja ya. Saya akan hapus, delete seperti ini. Kita akan membuat komponen sendiri, jadi saya hapus ya. Lalu di app-nya ini kita akan hapus ya. Sorry, yang di app-nya ya, app.vue ini ya, kita hapus. Oke, kita akan membuat sendiri di main-nya. Nah, di sini kita sedikit modif ya. Jadi di sini saya buatkan konstanta app seperti ini. Ini bebas ya, mau konstantanya apa, nama variabelnya, mau app dan sebagian bebas. Di sini saya kasih app ya. Jadi di sini app.mount ya. Jadi kalau kita jalankan nanti ini kosong ya. Ini akan kosong. Ini akan terhapus ya. Jadi begitu saya simpan ya, nanti dia akan langsung menjalankan npm run sub itu secara otomatis ya. Akibatnya nanti tampilan di web browser kita nanti akan terrefresh ya. Nah, seperti ini. Bentar ya, kita coba. Oke, ini masih loading nih. Nih, nah dia akan kosong ya. Oke, saya akan buat komponen. Misalnya komponen yang akan saya buat itu tentang galeri video, galeri movie lah ya. Jadi di sini kita coba lihat nanti di src ini ada sorry, di public ini ya, ada index ya, HTML.
Nah, di sini ya. Ada ini HTML. Nanti di sini kita lihat ini perintah HTML-nya ya. Oke. Dan kita coba letakkan ini ya. Kita coba letakkan apa? Kita coba gunakan Tailwind CSS ya. Kita pernah membahas bagaimana proses install Tailwind CSS ya. Jadi kita coba lihat lagi ya. Kalau ini nggak usah ya, nggak perlu ya, karena kita sudah install ya. Ini nggak perlu, install git bash nggak perlu, npm init y nggak perlu karena sudah ada di sini package JSON-nya ya, nggak perlu kita jalankan lagi. Lalu nah di sini kita mulai ya, npm install Tailwind CSS auto verifisher ya. Oke, jadi saya coba jalankan di sini. Di sini ya. Jadi sudah lokasinya sudah pas ya, npm install ya Tailwind CSS, nanti auto prefixer ya, auto prefixer ya. Nah seperti ini ya. Oke, kita coba enter ya. Oke, sudah selesai. Kita ke tahap selanjutnya, install Visual Studio Code nggak usah. Nah di sini ya, Tailwind CSS-nya saya akan letakkan di mana ya? Tailwind CSS-nya saya letakkan di luar saja mungkin ya, di source ini aja ya saya letakkan ya. Jadi kita coba jalankan ini ya, buat Tailwind CSS di src ya. Jadi saya akan letakkan di src ini sebuah folder, sebuah file namanya Tailwind CSS ya, Tailwind CSS. Lalu nanti style saya akan letakkan di public ya, dekat index.html ini ya. Jadi saya buatkan aja folder misalnya CSS di sini ya, di public. Lalu saya buat sebuah file styles ya, titik CSS. Nah seperti itu ya. Kita coba tambahkan Tailwind base ya, kita coba tambahkan Tailwind components, Tailwind utilities ya, itu di dalam Tailwind CSS ini ya. Jadi Tailwind base ya, Tailwind components seperti ini, Tailwind utilities ya, seperti ini ya. Oke, kita save. Nah kita coba jalankan ini ya, npm Tailwind ini ya. Oke, saya kopikan saja, kita letakkan di package JSON ya. Package JSON ini sudah terbuat ketika kita membuat project Vue CLI ya. Nah di sini nih, di script ini ya, kita tambahkan ini build sudah ada ya, build sudah ada, jadi kita tambahkan aja CSS ya supaya dia berbeda ya, build CSS. Nah seperti ini. Oke, hanya saja kita coba sesuaikan ya. Tadi lokasinya di src ya, untuk Tailwind CSS ini ya. Jadi apakah sudah pas ya? Di src betul ya, ada nanti Tailwind CSS ini sebagai inputannya, sumbernya ya. Lalu di outputnya nanti bukan di sini ya, tapi kita letakkan di public ya. Jadi kita ganti public dan lokasinya di dalam folder CSS ya, CSS, dan ini styles ya, ada S nya. Oke, styles. Nah seperti ini, kita save ya. Oke, sepertinya sudah, dan sekarang kita coba jalankan npm run build CSS ya. Oke, ini sepertinya ada yang kurang, kita buat command di sini. Nah, kita tidak bisa lagi menggunakan build karena sudah dipakai ini ya, script ini ya, tapi kita tambahkan aja build CSS di sini. Sehingga nanti waktu kita jalankan nanti npm run build CSS. Nah, seperti ini. Kita tunggu.
Oke, sudah selesai. Kita coba lihat style kita. Oke, sudah ada ya. Jadi kalau kita tutup kembali, nanti dia ada di sini ya, ada di public CSS styles tadi ya. Dan di sini sudah ada perintah-perintah Tailwind ya, sampai banyak sekali barisnya ya. Oke, bisa kita gunakan ini. Dan kita saya juga sudah pernah menjelaskan tentang plugin Tailwind ya. Tailwind Essence ini ya. Nah nih, IntelliSense ya, Tailwind CSS IntelliSense ini. Jadi dengan plugin ini di Visual Studio Code itu sangat membantu kita ketika kita menuliskan perintah Tailwind CSS. Jadi nanti dibantunya ya dengan drop down seperti ini ya. Nah, supaya ini bisa aktif ya, kita harus pasang yang namanya tailwind.config.js ya. Itu bagaimana memasangnya. Di sini ada juga ya. Di sini nih, npx tailwind css init ya. Kita coba jalankan perintah itu ya. npx tailwind css.init. Ini sudah pernah saya jelaskan di video install Tailwind ya, jadi tinggal dilihat saja ya. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat. Saya kembali ke sini. Apakah sudah ada? Nah ini, tailwind config.js ya. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang kita tutup yang tidak perlu seperti Tailwind ini ya. Packet JSON. Ini boleh diubah namanya, misalnya apa ya, tapi nggak apa-apa lah, ini my app aja ya. Kita tutup ya. Lalu agar Tailwind kita bisa dipakai, yang kita letakkan di CSS ya, kita tambahkan gini, link rel CSS ini ya. Nah ini style sheet, hanya saja kita kopikan aja nih yang base URL ini ya, base URL. Nah tuh ya, ada di dalam CSS ya, ada di dalam folder CSS seperti ini, style CSS ya. Nah seperti ini. Base URL ini nanti ke public ya, ke public. Oke, kita coba ya. Kita coba misalnya di sini saya tulis di mana ya? Kita coba membuat sebuah komponen ya, membuat sebuah komponen. Tadi saya membuat komponen tentang galeri movie ya, sinema ya. Jadi saya buat di folder komponen sini misalnya sebuah file namanya cinema atau movie list aja ya, movie list seperti ini. Nih ya. Jadi kita buat template ya. Oke, seperti yang belum keluar ya bantuannya ya. Template nggak apa-apa, kita tulis saja seperti ini ya. Template tutup ya. Nah seperti ini ya. Nah nanti oh sorry, saya tidak punya extensionnya ya. Jangan lupa nanti titik view ya. Nah seperti ini ya. Oke, nah nanti di sini misalnya saya buat div ya, seperti ini ya. Misalnya saya letakkan di H3, judul filmnya misalnya Metric. Nah seperti ini ya, H3. Lalu kita coba nanti apa ya, komponen kita buat ini ya, di dalam file movie list ini di apply di sini ya. Tapi sebelumnya kita coba buat dulu ya, kita import dulu ya di sini. Misalnya kita kasih nama movie list di sini ya, from. Nah dia kan ada di dalam komponen ya, sedangkan main.js ini dengan komponen itu satu lokasi ya. Jadi seperti ini ya, components movie list ya. Oke, ini ya movie list ya. Dan kita coba ambil app titik komponen, kita kasih nama misalnya tagnya
movie ini nama tagnya ya, movie list bebas ya, seperti ini. Jadi kayak tag itu seperti P ya, B kalau di HTML ya, kita buat sendiri tagnya misalnya movie list seperti ini ya. Nah, di sini kita ambil dari movie list yang ini ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa kita pakai di sini ya. Lagi-lagi jangan lupa template di sini dan kita coba pakai tadi movie list ya, seperti ini. Nah, tuh kalau kita save, nah metrik ya, harusnya dia muncul ya. Kita menggunakan Tailwind CSS ya. Jadi di sini saya tambahkan kelas ya, kelas misalnya container ya. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan di video tentang Tailwind ya. Kita coba BG ya, kita coba BG misalnya. Nah, ini karena kita sudah tambahkan tailwind.config.js dan kita sudah install plugin yang Tailwind CSS Intelligence tadi, kita dibantu dengan seperti ini ya. Oke, mungkin kita tengahkan ya, seharusnya dia bisa tengah ini ya. Nah, dia sudah tengah ya. Nah, di sini saya akan coba buat tambahkan kelas juga ya, misalnya kayak border ya. Ini adalah kelas yang ada di Tailwind ya. Nah, ini tapi kepanjangan ya bordernya. Oh ya, oke, saya akan buat di sini grid ya. Jadi saya pernah menjelaskan tentang grid ya. Di sini saya akan buat gridnya sebanyak 4 kolom ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia seperti ini ya, ada 4 kolom ya. Nah, seperti ini ya. Shadow, ada shadow di sini. Oke, kita sedikit rounded. Jadi di sini kita rounded ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini sedikit tumpul ya. Oke, dan kita coba buat px-nya itu 2 ya. Jadi dia ada jarak seperti ini. Lalu padding vertikalnya 3 ya. Nah, seperti ini. Tapi ini mepet seperti ini ya. Berarti di sini aja nih, di indeksnya ini kita coba dorong untuk PY-nya ini misalnya 2 ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita sudah ya. Kita sudah buat seperti ini ya. Kita coba nanti tambahkan ya. Kita coba tambahkan di sini misalnya sebanyak 4 nih. Nah, inilah komponen ya. Jadi kita seolah-olah memiliki tag sendiri ya. Nama tagnya movie list ya. Nah, kalau kita tambahkan 4 nanti dia langsung otomatis bertambah 4 ya. Oke, saya kasih gap ya di sini ya. Jadi silakan lihat video saya tentang grid ya di dalam playlist Tailwind CSS ya. Oke, gap. Nah, jadi ada jarak seperti ini ya. Oke, mungkin kita coba tambahkan gambar di sini. Saya sudah ambil di sini gambarnya. Ini nanti AVI ya, AVI yang mana nanti dia random ya. Kita ambil yang ini nih, saya copy ya. Saya letakkan di sini movie list ini. Ya, di sini saya letakkan misalnya MG ya. Di sini. Oke. Misalnya ini poster ya. Misalnya kita kasih ALT-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin ini saya buang aja untuk width sama tingginya ya. Sehingga nanti dia bisa sedikit membesar. Oke. Ini saya kayaknya saya buang deh untuk yang 3 ini. Ini saya buang yang PX-nya ya.
Ini seharusnya juga ikut ya, kenapa yang ini nggak ikut ya? Nah nih, jadi dia semuanya besar ya. Nah ini kita sudah membuat komponen ya, komponen, dan saya ingin membuat tulisan ini datanya masih statik ya, jadi makanya dia tidak berubah ya. Tapi gambarnya kalau kita refresh, karena dia kita ambil pakai AVI, nanti dia akan di random seperti itu ya. Oke. Ini saya pakai kelas misalnya font semi bold misalnya, lalu teksnya saya ambil SL nih ya, extra large ya, seperti ini. Oh, ini perlu di refresh ya. Oke. Nah, seperti ini. Kayaknya di sini kita tambahkan PX misalnya 2 ya. Nah, ini ya. Dan ini kita tambahkan PY misalnya, atau kita tambahin aja 2 semua ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia ada jarak. Nah, ini kita coba tengahin tulisan metriknya ya. Tag center seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah membuat ini ya, membuat yang namanya apa, komponen di dalam Vue.js ya. Jadi kalau bisa dilihat seperti ini konsepnya ya. Jadi dengan komponen tersebut bisa kita pakai berulang-ulang ya, berulang-ulang seperti ini. Jadi inilah yang menjadi komponen kita, dan kita membuat tag ya, nama tagnya movie list ya, dan kita bisa pakai berulang-ulang di sini ya. Dan sebetulnya nanti kita bisa menggunakan data ya. Nanti saya akan berbicara tentang komunikasi data, misalnya dari parent ke child nantinya ya, dari child ke parent nantinya ya. Tapi untuk sementara ini datanya saya letakkan aja di dalam lokal sini ya, lokal komponen ini ya. Di sini saya tambahkan blok data di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini misalnya movie ya, saya kasih title-nya misalnya ID-nya 1 misalnya, title-nya misalnya matrix misalnya ya, lalu ada gambarnya, image URL-nya di sini ya. Kita ambil aja yang ini. Nah, kita copy di sini. Ini kita update ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba letakkan di sini ya. Movie ya, di dalam movie titik title seperti ini. Di sini nanti gambarnya di dalam movie ya, titik image URL. Nah, kita coba ya, apakah berhasil. Oke, untuk gambarnya sudah bisa, untuk judulnya sudah bisa, tapi gambarnya kayak nggak bisa ya, karena data yang dinamis ya, kita ambil dari blok data, maka nanti di sini kita binding ya. Ini pernah saya jelaskan tentang binding data yang sifatnya dinamis ya, nanti silahkan di searching ya di channel saya ya. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Nah, nih ya. Oke, kita sudah selesai ya. Oke, inilah components ya, yang ingin saya kenalkan di dalam Vue.js ya. Jadi dengan komponen tersebut kita bisa membuat kumpulan perintah ya. Kumpulan perintah itu bisa nanti HTML, bisa jadi kita gabungkan dengan CSS ya. Lalu nanti kumpulan perintah tersebut kita bundle di dalam sebuah file, namanya misalnya movie list ya. Nah, nanti file ini bisa kita jadikan komponen kita sendiri ya, yang kita register di sini nih. Nama komponennya adalah movie list ya, dan bisa kita pakai nantinya di mana saja, karena ini sifatnya global ya, bisa dipakai di app
.view ya, atau di file-file lainnya, nanti seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai komponen di Vue.js. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.